Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tinop Bicara. Kita lanjutkan kisah tentang Abu Nawas. Dan untuk episode kali ini berjudul Mengecoh Raja. Teman-teman masih ingat kisah Abu Nawas yang membalas perbuatan raja? Waktu itu rumah Abu Nawas itu diacak-acak, dihancurkan oleh raja. Kemudian Abu Nawas tidak terima dan membalas perbuatannya dengan menghancurkan barang-barang yang ada di kerajaan. Nah, untuk episode kali ini kisahnya ini berlanjut karena raja memang merasa marah dengan perbuatan Abu Nawas dan ingin membalasnya juga. Nah, kita masuk ke ceritanya. Sejak peristiwa penghancuran barang-barang di istana oleh Abu Nawas yang dilegalkan oleh Baginda, sejak saat itu pula Baginda ingin menangkap Abu Nawas untuk dijebloskan ke penjara. Karena memang sudah menjadi hukum bagi siapa saja yang tidak sanggup melaksanakan titah Baginda, maka tak disangsikan lagi, ia akan mendapat hukuman. Dan Baginda sangat tahu nih, kalau Abu Nawas ini sangat takut kepada beruang. Makanya pada suatu hari Baginda memerintahkan prajuritnya menjemput Abu Nawas agar bergabung dengan rombongan Baginda Raja Harun al-Rashid untuk berburu beruang. Abu Nawas merasa takut dan begitu gemetar, tetapi ia tidak berani menolak perintah Baginda. Sepanjang perjalanan menuju ke hutan, tiba-tiba cuaca yang cerah berubah menjadi mendung. Baginda memanggil Abu Nawas. Dengan penuh rasa hormat, Abu Nawas mendekati Baginda. "Hei Abu Nawas, tahukah mengapa engkau aku panggil?" tanya Baginda tanpa sedikit pun senyum di wajahnya. "Ampun tuanku, hamba belum tahu," kata Abu Nawas. "Kau pasti tahu bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Hutan masih jauh dari sini. Kau kuberi kuda yang lamban, sedangkan aku dan pengawal-pengawalku akan menunggang kuda yang cepat. Nanti pada waktu santap siang kita berkumpul di tempat peristirahatanku. Bila hujan turun, kita harus menghindarinya dengan cara kita masing-masing, agar pakaian kita tetap kering. Nah, sekarang kita berpencar," Baginda menjelaskan. Sampai sini teman-teman pasti mengerti bahwa Baginda ini sedang mulai melancarkan rencananya untuk mengelabui Abu Nawas agar bajunya kebasahan karena mendapatkan kuda yang lamban dibandingkan dengan Baginda dan pengawal-pengawalnya. Oke, kita kembali ke ceritanya. Baginda dan rombongan ini mulai bergerak, sedangkan Abu Nawas kini tahu Baginda akan menjebaknya. Ia harus mencari akal. Dan ketika Abu Nawas sedang berpikir, tiba-tiba hujan pun turun. Begitu hujan turun, Baginda dan rombongan segera memacu kuda untuk mencapai tempat perlindungan yang terdekat. Tetapi karena derasnya hujan, Baginda dan para pengawalnya basah kuyup. Ketika santap siang tiba, Baginda segera menuju tempat peristirahatan. Belum sempat baju Baginda dan para pengawalnya kering, Abu Nawas datang dengan menunggang kuda yang lamban. Baginda dan para pengawal terperangah karena baju Abu Nawas tidak basah. Padahal dengan kuda yang paling cepat pun tidak bisa mencapai tempat perlindungan yang paling dekat. Baginda dan para pengawalnya pun merasa keheranan. Bagaimana bisa kalau Abu Nawas tidak basah kuyup? Tapi baik Baginda maupun pengawal-pengawalnya tidak menanyakan langsung penyebab kenapa Abu Nawas tidak basah kuyup itu. Lalu pada hari kedua, Abu Nawas diberikan kuda yang cepat yang kemarin ditunggangi oleh Baginda Raja. Kini Baginda dan para pengawal-pengawalnya mengendarai kuda-kuda yang lamban. Setelah Abu Nawas dan rombongan kerajaan berpencar, hujan pun turun seperti kemarin. Malah hujan hari ini lebih deras daripada kemarin. Baginda dan pengawalnya langsung basah kuyup karena kuda yang ditunggangi tidak bisa berlari dengan kencang. Ketika bersantap siang tiba,
Abu Nawas tiba di tempat peristirahatan lebih dahulu dibanding Baginda dan pengawalnya. Abu Nawas menunggu Baginda Raja. Selang beberapa saat, Baginda dan para pengawalnya pun tiba dengan pakaian yang basah kuyup. Melihat Abu Nawas dengan pakaian yang tetap kering, Baginda mengutarakan kepenasarannya dari kemarin. Beliau tidak sanggup lagi menahan keingintahuan yang selama ini disembunyikan. "Hei Abu Nawas, terus terang, bagaimana caranya menghindari hujan?" "Mudah tuanku yang mulia," kata Abu Nawas sambil tersenyum. "Sedangkan aku dengan kuda yang cepat tidak sanggup mencapai tempat berteduh terdekat. Apalagi dengan kuda yang lamban ini," kata Baginda. "Hamba sebenarnya tidak melarikan diri dari hujan. Tetapi begitu hujan turun, hamba secepat mungkin melepas pakaian hamba dan segera melipatnya, lalu mendudukinya. Ini hamba lakukan sampai hujan berhenti." Diam-diam Baginda Raja mengakui kecerdikan Abu Nawas. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah ide mungkin bisa muncul kapan saja, apalagi ketika kita terdesak, tapi berpikir positif dan tepat akan menghasilkan hal yang bernas. Patutlah kita contoh kecerdikan Abu Nawas ini. Sedangkan untuk sang raja, janganlah sombong dan menyepelekan kemampuan orang lain. Demikian untuk episode kali ini. Jika teman-teman belum menyimak episode sebelumnya, kalian bisa melihatnya di playlist tentang Abu Nawas. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.